Kita hidup di dunia yang instan. Mau makan, tinggal pesan GoFood. Mau tahu berita, buka TikTok. Tapi satu hal yang nggak bisa instan, kesuksesan. Di balik setiap pencapaian besar, ada kerja keras yang nggak terlihat. Dan disitulah tantangannya. Mau nggak kamu menjalani proses yang nggak instan itu? Pernah nggak sih, pas bangun pagi, badan rasanya males banget buat ngapa-ngapain? Mau belajar ogah, olahraga males, apalagi ngerjain tugas atau proyek yang udah lama kamu tunda. Otak langsung aja bikin alasan, nanti aja deh. Terus malah sibuk nyari kegiatan lain biar nggak ketemu sama kerjaan yang sebenarnya penting. Padahal, kalau dipikir-pikir, nunggu sampai merasa siap buat mulai, itu cuma jebakan. Karena seringnya, rasa siap itu nggak akan pernah datang. Semakin lama ditunda, semakin berat juga tugasnya. Tapi tenang, ada trik biar kamu bisa tetap jalan, walaupun lagi nggak mood, dengan cara mainin cara kerja otak kita sendiri. Langkah pertama, coba kenali dulu apa sih yang bikin otak kita nolak. Biasanya ada dua penyebab utama, emosi negatif sama ego. Bayangin aja otak kayak anak kecil manja. Kalau nggak dikasih apa yang dia mau, langsung ngambek, nangis, atau bikin ribet. Nah, otak kita juga gitu. Secara alami, dia nyari kenyamanan, pengennya enak-enak terus, nggak mau repot, apalagi ngerasain susah. Jadi wajar kalau pas ada tugas berat, otak rasanya ogah banget diajak kerjasama. Contoh gampangnya gini, bayangin kamu mau nyebur ke kolam renang pagi-pagi. Airnya dingin banget. Pasti awalnya ragu, karena kebayang bakalan kedinginan. Tapi begitu nekat nyemplung, ternyata badanmu bisa adaptasi dengan cepat. Sama aja kayak ngerjain hal berat. Yang paling susah itu bukan pas lagi ngerjainnya, tapi langkah pertama buat mulai. Begitu udah mulai, biasanya lama-lama kerasa lebih ringan. Otak kita juga punya kebiasaan aneh. Dia suka banget ngejaga ego supaya nggak jatuh. Misalnya, kalau dari kecil kamu sering dicap anak pintar, otomatis egomu bakal menghindar dari situasi yang bisa bikin kamu kelihatan gagal. Jadinya ada anak yang sebenarnya pintar, tapi malah nggak berani tampil. Kenapa? Karena dia takut banget kalau nanti gagal dan kelihatan jelek di depan orang lain. Akhirnya, potensi terbaiknya malah nggak pernah keluar gara-gara terus-terusan main aman. Tapi masalah ego ini nggak cuma dialami sama anak pinter aja. Semua orang juga ngalamin. Contoh gampangnya gini, kamu mau nembak gebetan yang menurutmu levelnya lebih tinggi. Egomu langsung berisik bilang, jangan, kalau ditolak malu banget loh. Akhirnya demi jaga gengsi, kamu pilih diam aja. Beberapa tahun kemudian, pas lagi rebahan sendirian di kamar, pikiran nyesel pun muncul. Aduh, coba aja dulu aku berani, mungkin ceritanya beda. Ego kita tuh terbentuk dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Itulah yang bikin kita ngebentuk citra diri. Maxwell Maltz dalam bukunya Psycho-Cybernetics bilang, semua tindakan, perasaan, dan perilaku kita selalu sesuai sama gambaran diri yang kita percayai. Padahal, seringkali citra diri itu nggak ada hubungannya sama tindakan aslinya. Ego cuma takut gagal karena kegagalan itu dianggap bisa ngerusak gambaran diri yang udah kita bangun. Cara ngatasinya? Gampang. Ubah narasi di kepala. Daripada sibuk mikirin nanti gagal yang bahkan belum tentu kejadian, lebih baik nikmatin aja prosesnya. Dan kalaupun gagal, ya nggak masalah. Gagal itu cuma bagian dari belajar. Dunia pendaki gunung punya kalimat keren soal ini. Pendaki terbaik adalah yang paling menikmati prosesnya. Nah, begitu kamu paham ada dua musuh utama di otak, emosi negatif dan ego, sekarang waktunya masuk ke tips praktis biar bisa tetap jalan walaupun otakmu lagi ngelawan. Ingat, otak kita itu visual banget. Kalau kamu bayangin harus nulis satu buku penuh dalam sehari, pasti langsung pusing. Tapi kalau cuma satu paragraf, jauh lebih ringan kan? Disinilah berguna yang namanya aturan 2 menit. James Clear di buku Atomic Habits ngenalin teknik simpel ini. Cukup putusin buat mulai ngerjain sesuatu selama 2 menit aja. Nah, dari sini mulai kelihatan ya, kalau sebenarnya rasa malas itu bisa diakalin. Trik 2 menit, aturan hitung mundur 5 detik, sampai kasih reward kecil buat diri sendiri, semuanya tuh cara buat nipu otak yang suka manja. Tapi tetap aja, ada satu hal yang jauh lebih penting dari sekedar trik teknis, yaitu motivasi. Kenapa? Karena banyak orang yang awalnya semangat banget di awal, tapi ujung-ujungnya berhenti di tengah jalan. Bukan berarti mereka pemalas, tapi karena bahan bakar mereka habis, alias motivasinya nggak cukup kuat. Kalau ngomongin motivasi, ada 2 jenis, ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu yang datang dari luar diri kita, misalnya karena pengen dapat uang, pengen lulus ujian, atau biar dipandang keren sama orang lain. Masalahnya, motivasi ini biasanya cuma jadi dorongan sementara. Begitu hadiahnya hilang atau udah tercapai, semangat pun ikutan padam.
Sedangkan motivasi intrinsik datang dari dalam diri, kayak rasa penasaran, rasa pengen berkembang, atau dorongan kuat buat mencapai sesuatu yang benar-benar kamu impikan. Nah, motivasi jenis ini jauh lebih tahan lama, karena kamu ngelakuinnya bukan cuma buat orang lain, tapi buat diri kamu sendiri. Bayangin aja kalau motivasi kamu cuma karena pengen dapat nilai bagus. Begitu nilai udah keluar, motivasimu bisa drop. Tapi kalau motivasimu karena pengen benar-benar ngerti materinya, biar bisa dipakai di kehidupan nyata, semangatmu bisa terus nyala meskipun gak ada ujian sekalipun. Makanya, biar bisa konsisten ngerjain hal-hal berat, kamu perlu belajar buat nemuin motivasi intrinsikmu. Karena inilah yang bisa bikin kamu tetap jalan, bahkan pas lagi capek, bosen, atau nggak ada yang dukung sekalipun. Nah, sekarang kamu udah ngerti, kalau kunci sebenarnya ada di konsistensi, alias konsisten. Banyak orang yang gagal bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mereka berhenti terlalu cepat. Mereka nyerah sebelum hasilnya kelihatan. Padahal kalau aja mereka mau bertahan sedikit lebih lama, hasil besar mungkin udah ada di depan mata. Konsistensi ini ibarat otot. Makin sering dilatih, makin kuat juga. Bayangin aja kalau kamu rajin push up setiap hari. Awalnya mungkin cuma kuat 5 kali, tapi kalau dilakuin terus, lama-lama bisa 20, 50, bahkan 100 kali. Sama halnya dengan kerjaan atau kebiasaan baru. Semakin sering kamu konsisten, semakin natural juga buatmu. Tapi masalahnya, kebanyakan orang pengen hasil instan. Begitu usaha 1-2 minggu nggak kelihatan hasilnya, langsung nyerah. Padahal, orang sukses biasanya mainnya bukan sprint, tapi maraton. Mereka ngerti kalau perubahan besar itu butuh waktu, dan jalan panjang cuma bisa ditempuh sama orang-orang yang sabar plus konsisten. Ada satu kalimat bagus dari James Clear di Atomic Habits. Kita tidak naik ke level tujuan kita jatuh ke level sistem kita. Artinya, bukan seberapa besar mimpimu yang menentukan sukses, tapi seberapa kuat sistem yang kamu bangun buat ngejar mimpi itu. Jadi nggak cuma punya tujuan, kamu butuh sistem yang bisa ngedorong kamu buat jalan terus walaupun lagi nggak semangat. Salah satu sistem paling sederhana yang bisa kamu pakai adalah habit stacking atau menempelkan kebiasaan baru ke kebiasaan lama. Misalnya, setelah gosok gigi pagi, kamu langsung baca 1 halaman buku. Setelah bikin kopi sore, kamu langsung latihan speaking bahasa Inggris 5 menit. Setelah buka laptop kerja, kamu langsung tulis 3 hal yang mau diselesaikan hari itu. Dengan begitu, otakmu lebih gampang nerima kebiasaan baru karena udah nyamplak sama rutinitas lama yang otomatis kamu lakukan tiap hari. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kalau suatu hari kamu bolong, nggak masalah. Yang bikin gagal itu bukan 1-2 kali bolong, tapi menyerah total. Ingat, progres kecil itu tetap progres. Jadi intinya gini, jangan pernah berharap ada jalan pintas kalau kamu mau berkembang. Semua butuh proses, butuh waktu, dan yang paling penting, butuh konsistensi. Sama kayak kalau kamu rajin olahraga, hasilnya nggak bakal kelihatan dalam 1-2 hari. Tapi, kalau kamu jalanin terus-menerus, pelan-pelan badanmu bakal lebih kuat, stamina meningkat, dan kamu sendiri yang bakal ngerasain perubahannya. Nah, biar perjalananmu makin gampang, kamu juga bisa manfaatin tools tambahan. Salah satunya adalah mind map. Dengan mind map, otak kita jadi lebih gampang mencerna informasi, karena semua hal yang rumit bisa disusun secara visual. Menurut riset dari University of London, mind map itu bahkan bisa ningkatin kapasitas memori sampai 24%. Nah, itu dia pembahasan kita soal pentingnya konsistensi, motivasi, dan trik-trik simpel biar otak nggak gampang ngebohongin kita. Sekarang aku mau tahu pendapat kamu, dari semua tips tadi, mana yang paling pengen kamu coba duluan? Atau mungkin kamu punya trik andalan versi kamu sendiri buat ngelawan rasa malas? Tulis di kolom komentar ya, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat yang lain juga. Jangan lupa klik tombol like kalau kamu suka video ini, subscribe biar nggak ketinggalan konten terbaru, dan share ke teman-temanmu supaya mereka juga bisa dapat manfaatnya.